Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matriks dan Transformasi Linear akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul determinan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Awal Bahagia Tanjung dengan NIM 0702231005. Dan saya Dianita Lesna Depari dengan NIM 0702231003. Saya Huzefa Utama dengan NIM 0702202229. Saya Dila Natasha dengan NIM 0702232052. Saya Ahmad Fikri Saragi dengan NIM 0702232057. Saya Yuda Gilandika Rasidi dengan NIM 0702232062. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari determinan. Determinan merupakan salah satu materi yang penting dalam aljabar linear. Determinan digunakan untuk mencari inverse dari persegi, mencari rank atau peringkat dari suatu matriks, dan menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Secara matematis, determinan didefinisikan sebagai bilangan skalar yang dihasilkan dari operasi-operasi yang dilakukan pada elemen-elemen matriks. Determinan matriks persegi A dengan ukuran n kali n dilambangkan dengan determinan A. Seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Ini bahasanya determinan A. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang metode mencari determinan. Determinan ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Unsur matriks yang dimaksud adalah unsur matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama 2/3 atau 3/3. Nah, determinan 2/2, misalkan kita punya matriks A yang elemennya ABCD yang ditulis seperti berikut, maka determinan A akan kita tuliskan dengan A sama dengan determinan A. Lalu bagaimana caranya menghitung determinan? Nah, seperti ini. Sama dengan AD dikurang BC. AD dikurang BC. Nah, rumus determinan adalah pertama kita akan kalikan silang A dengan D. Jadi A dikali D dengan AD, B dikali C sama dengan BC. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui matriks A sebagai berikut, A sama dengan maka tentukan determinannya. Pertama, karena A diwakili oleh 1, D diwakilkan oleh 3, maka AD operasi silang 1 dengan 3 sama dengan AD 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian karena B sama dengan 1 dan C sama dengan 2, kita kalikan. Maka BC 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi determinan A sama dengan kita langsung sini aja. Jadi determinan A sama dengan AD dikurang BC sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi determinan A adalah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara minor kofaktor. Selain cara sarus, maka ada cara lain untuk mencari determinan matriks 3x3, yaitu dengan cara minor kofaktor. Berikut caranya. Pertama yaitu mencari minor.
Jadi kita akan mencari minor dari nilai ini. Pertama kita akan mencari minor kolom ke-1 baris ke-1. Caranya adalah kita hapus kolom ke-1 dan baris ke-1, yaitu yang ini. Ini baris ke-1 kita hapus. Kemudian kolom ke-1 kita hapus. Oke, setelah dihapus maka akan tersisa yang ini. Yang inilah yang menjadi M11. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan menghapus baris ke-1 kolom kedua untuk mendapatkan M12. Kita hapus. Oke, kita hapus baris ke-1 ini, kemudian kolom kedua. Maka tersisa yang ini, yang inilah yang menjadi M12. Selanjutnya, jika kita menginginkan M22, maka kita akan menghapus baris kedua, kolom kedua untuk mendapatkan M22. Kita hapus. Baris kedua yang ini, kemudian kolom kedua, maka tersisa ini. Inilah yang menjadi M22. Kita mencari M33 yaitu dengan cara menghapus baris ketiga dan kolom ketiga. Kita menghapus baris ketiga, kemudian kolom ketiga ini, maka tersisa ini. Yang ini ya, maka yang ini yang menjadi M33. Baik, selanjutnya kita akan mencari kofaktor. Cara mencari kofaktor adalah sebagai berikut. C, I, J. Misalkan kita akan mencari C11. I sama dengan 1, J sama dengan 1. C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1. Det E kali I min F kali H. Kemudian jika cara ini kurang efektif, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara berikut ini. Oke, di baris pertama kita beri tanda plus di huruf A, kemudian tanda minus dan tanda plus. Kemudian di baris kedua kita kasih minus, plus, minus. Baris ketiga kita kasih plus, minus, dan plus. Jika mencari C11 pada baris ke-1 kolom ke-1 harganya adalah plus ini, maka determinannya adalah C12 sama dengan minus D kali I dikurang F kali G. Kemudian jika mencari C1.2 adalah minus ini, maka determinannya adalah
Sekarang saya akan menjelaskan contoh untuk metode minor kovator. Di sini ada soalnya A sama dengan 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 2. A itu kan A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 1, G-nya itu 2, H-nya itu 1, I-nya itu 2. Pertama kita cari M11 dengan menghapus baris ke-1 dan ke-1. Setelah dihapus baris ke-1, kolom ke-1 akan didapatkan M11 seperti yang udah dijelaskan rumusnya tadi. Selanjutnya kita cari C11. C11 itu memiliki rumus plus matriks M11. C11 sama dengan plus, tadi kan udah diketahui M11 nya itu E dikali I dikurang F dikali H. Maka kita masukkan nilainya plus E itu 5 dikali I 2 dikurang F itu 1 dikali H itu 1. Jadi C11 sama dengan 5 dikali 2 itu 10 dikurang 1 kali 1 1. Jadi C11 nya itu 9. Terus yang kedua kita cari M12 nya dengan menghapus baris ke-1 dan kedua, maka kita dapatkan M12 itu tadi kan M12 itu udah diketahui, yaitu D dikali I dikurang F dikali G. Jadi sekarang kita cari C12. C12 itu min M12. Jadi C12 sama dengan min D dikali I dikurang F dikali G. C12 sama dengan kita masukkan D-nya 4 dikali I-nya 2 dikurang F-nya 1 dikali G-nya 2. Maka C12 sama dengan min 4 dikali 2 8 dikurang 1 dikali 2 2. Jadi C12 nya itu min 6. Kemudian menemukan M13 dengan menghapus baris ke-1 dan baris ke-3, maka akan didapatkan M13. Jadi C13 itu sama dengan M plus matriks M13. Tadi kan sudah diketahui M13 nya itu sama dengan D dikali H dikurang E dikali G. Jadi C13 sama dengan plus D dikali H dikurang E dikali G. Maka kita masukkan, jadi plus D-nya itu 4 dikali H itu 1 dikurang E itu 5 dikali G itu 2. Maka C13 sama dengan plus 4 dikali 1 4 dikurang 5 dikali 2 10. Jadi hasil dari C13 adalah min 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus determinan dan dilihat bahwa A11 itu sama aja dengan A sama dengan 3. Ya yang ini. Terus A12 itu sama aja dengan B1 itu ini. Terus A13 itu sama aja dengan C. Lalu kan sudah mendapatkan tadi C11 sama dengan 9, C12 sama dengan min 6, C13 juga min 6. Maka kita tuliskan rumusnya. Determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Maka kita masukkan hasilnya. A11 itu tadi kan 3, terus dikali
dikali C11 itu 9, ditambah A12 itu 1, dikali C12 itu min 6, ditambah A13 itu 2, dikali C13 min 6. Maka 3 dikali 9 27, ditambah 1 dikali min 6 min 6, ditambah 2 dikali min 6 min 12. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode eliminasi Gauss atau transformasi elementer. Metode eliminasi Gauss disebut juga transformasi elementer. Pada metode ini diusahakan elemen-elemen baris atau kolom dalam matriks diubah menjadi vektor 0. Maksudnya adalah agar diketahui apakah vektor tersebut linear independen atau linear dependen. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa vektor 0 merupakan linear dependen. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode transformasi elementer adalah menentukan elemen pivot. Selanjutnya mengubah elemen yang sebaris menjadi 0 dengan memanfaatkan pivot yang telah ditentukan tersebut. Langkah-langkah tersebut dilakukan sampai semua baris sehingga di dalam matriks tersebut membentuk matriks identitas. Contoh soalnya seperti ini. Jawabannya seperti ini ya. Dari hasil transformasi diperoleh matriks identitas berukuran 3x3 sehingga rank dari matriks B adalah 3. Rank B sama dengan 3. Saya akan menjelaskan materi tentang rank matriks. Dalam pengertian sederhana, rank adalah perikat. Berikut ini diberikan definisi tentang rank matriks. Definisi 1. Suatu matriks tak 0 maka A dikatakan memiliki rank M jika paling sedikit satu dari determinan submatriks minor A yang berukuran M kali M tidak sama dengan 0. Sedangkan determinan submatriks yang berukuran M tambah 1 kali M tambah 1 adalah 0. Dari definisi tadi, jika A adalah matriks persegi yang berukuran N kali N dan determinan A tidak sama dengan 0, maka rank A sama dengan N. Jadi matriks tak singular memiliki rank N jika A adalah matriks 0, maka rank A sama dengan 0. Jelaslah bahwa pada matriks 0, keseluruhan entry-nya adalah 0, sehingga setiap submatriksnya memiliki entry-entry 0 pula, dan mengakibatkan determinannya sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Untuk submatriks yang berukuran 2x2, misalnya determinan 1, 2, min 2, min 1 sama dengan 3 tidak sama dengan 0. Lalu determinan 1, 2, 3 min 2 sama dengan minus 8 tidak sama dengan 0. Karena untuk beberapa submatriksnya yang berukuran 2x2 determinannya tidak sama dengan 0, maka rank A sama dengan 2. Contoh kedua, diketahui matriks seperti berikut. Karena matriks A mengandung 2 baris angka 0, teorema 3.6 menjadi bahwa determinan A sama dengan 0. Submatriks berukuran 3x3 juga mengandung sebaris angka 0, sehingga determinannya juga sama dengan 0. Submatriks yang berukuran 2x2 mengandung sebaris angka 0 atau satu kolom angka 0, kecuali determinan min 1, 1, 1 min 1 sama dengan 0, sehingga keseluruhan determinan submatriks yang berukuran 2x2 sama dengan 0. Selanjutnya, submatriks yang berukuran 1x1 terdapat beberapa unsur yang bukan 0, yaitu min 1 dan 1. Oleh karena itu, rank A sama dengan 1. Pada kedua contoh tadi, hanya memperlihatkan rank dari suatu matriks persegi. Bagaimana bila matriksnya berukuran kali N? Contoh ketiga, seperti yang berikut ini. Hal ini dikarenakan determinan submatriks yang berukuran 2x2 dari A, yaitu 1802 tidak sama dengan 0, dan determinan 1 min 4 0 min 1 tidak sama dengan 0, walaupun determinan submatriks lainnya yaitu determinan 8 minus 4 2 minus 1 sama dengan 0. Dari contoh yang barusan, rank suatu matriks dapat ditentukan bila terdapat sedikitnya satu dari determinan matriks yang berukuran M kali M tidak sama dengan 0. Rank dari suatu matriks juga dapat dicari dengan menggunakan operasi baris elementer. Contoh berikut memperlihatkan cara penentuan rank suatu matriks dengan operasi baris elementer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan Cramer. Aturan Cramer digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau homogen yang terdiri dari n buah persamaan dengan n variabel. Sistem persamaan linear yaitu
M sama dengan N. Nah, berikut contoh dari persamaan matriks. Dengan A merupakan matriks koefisien yang berukuran n kali n dan B adalah matriks konstan yang berukuran n kali 1. Persamaan tersebut dikatakan tak homogen apabila B tidak sama dengan 0. Artinya, matriks B bukan merupakan matriks 0. Bentuk yang kedua yaitu memiliki satu solusi apabila determinan A tidak sama dengan 0. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan aturan Cramer, yaitu yang pertama menentukan matriks koefisien A dan matriks konstan B. Yang kedua, carilah determinan A. Jika determinan A sama dengan 0, maka sistem persamaan linearnya memiliki tak hingga banyaknya solusi. Jika determinan sama dengan A tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linearnya memiliki tepat satu solusi. Yang ketiga, buatlah matriks AI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Matriks AI merupakan matriks persegi berukuran N kali N, di mana kolom ke-1 ke I dari matriks A digantikan dengan matriks B. Yang keempat, carilah determinan AI. Yang kelima, hitunglah solusinya dengan formula XI sama dengan determinan AI per determinan A. Misalnya terdapat sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut. Yang pertama, kita tentukan matriks koefisien A dan matriks konstan B, yaitu A sama dengan dan konstan B-nya yaitu kemudian bentuklah matriks A1 dan A2 dan A3. Matriks A1 ialah matriks ini diperoleh dengan menggantikan kolom pertama dari matriks A dirubah dengan matriks B, yaitu sebagai berikut. Dengan cara yang sama kita mencari A2 dan A3. Kolom kedua dirubah dengan menjadi B. Dan A3 kolom ketiga dirubah menjadi B. Selanjutnya nilai dari X1, X2, dan X3 ialah X1 sama dengan determinan A1, yaitu ini per determinan A, yaitu ini. Nilai X2 juga seperti itu, determinan A2 per determinan A, dan nilai X3 determinan A3 per determinan A. Untuk menjawab contoh soal berikut, kita tentukan matriks koefisiennya A, yaitu dan konstanta B-nya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus mencari A1-nya, yaitu konstanta B diubah ke kolom 1. Dan A2 konstanta B diubah di kolom kedua. Di sini kita akan mencari nilai dari determinan A, yaitu kita kali silang antara 2 dan min 2, yaitu menghasilkan min 4, dan 1 dikali 3 menghasilkan 3. Ini akan kita lakukan operasi pengurangan, yaitu menjadi 7. Inilah hasil dari determinan A. Dan begitu juga kita mencari hasil dari determinan A1 seperti cara tadi. Ini kita kali silang dan kita lakukan pengoperasian. Begitu juga yang A2. Sehingga nilai
X-nya yaitu determinan A 1 per determinan A itu minus 14 dan minus 7 yaitu 2 dan Y-nya yaitu determinan A2 per determinan A yaitu minus 7 per 7 yang menghasilkan minus 1. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.